Assalamualaikum, selamat pagi semua. Ini hari ke-8 isolasi COVID-19 di Pelkes Kota Pontianak, tanggal 18 Mei 2021. Kita habis jalan-jalan ya, jalan buang keringat ya, kemudian berjemur ya, kemudian olah pernapasan sebentar untuk meningkatkan imunitas ya, dan mudah-mudahan semakin baik ya. Kawan-kawan semua, ada beberapa di antara kita yang beranggapan bahwa COVID-19 ini adalah aib ya. Dia merasa COVID adalah aib, sehingga ketika mengalami gejala atau ketika sudah divonis positif, mereka masih belum rela ya untuk menyampaikan ya, memberitahukan kepada keluarga terdekat mungkin atau teman-teman terdekatnya, sehingga banyak yang justru dengan menyembunyikan COVID ini tanpa disadari justru dapat berisiko ya, menularkan kepada yang lain, karena yang lain tidak tahu kondisi yang bersangkutan, sehingga menyembunyikan COVID ini sebenarnya justru sangat merugikan kita semua. Artinya semakin kita terbuka terhadap informasi COVID ini, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, seharusnya ini justru bisa menjadi warning ya bagi teman, bagi tetangga sebelah ya, bagi keluarga untuk berhati-hati, menjaga jarak dengan kita sebagai orang yang sudah terpapar COVID-19 ini. Kemudian dari pengalaman saya, mengapa saya terpapar, mungkin perlu diketahui juga bahwa sebenarnya kami sudah cukup intensif ya, berhati-hati dan sangat waspada di dalam menerapkan protokol kesehatan ya, baik dalam dunia kantor ya, di dunia pekerjaan, kemudian dalam pertemuan-pertemuan dengan kawan-kawan di kegiatan-kegiatan yang lain ya, atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Sebenarnya saya sudah menerapkan protokol kesehatan ya, kemana-mana bawa hand sanitizer, kemudian bermasker dan tidak salaman. Tapi kenapa akhirnya saya juga masih terpapar ya? Setelah saya dalami ya, setelah saya renungkan, ada beberapa kemungkinan ya, titik lemah atau titik kelengahan, kenapa akhirnya saya bisa terpapar, dan mungkin juga yang lain ya, kawan-kawan yang lain bisa ikut terpapar. Yang pertama, yang paling menurut saya sangat besar peluangnya membuat kita terpapar ini adalah karena kedekatan ya, karena kedekatan baik itu keluarga atau kedekatan pertemanan, tetangga dan lain sebagainya. Sering kita merasa bahwa ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita atau dengan tetangga kita, kita merasa mereka aman-aman saja. Kita merasa mereka bukan orang yang membawa virus untuk kita, sehingga karena kita merasa sangat dekat sebagai keluarga, sebagai teman atau tetangga, akhirnya kita cenderung abai ya di dalam menerapkan protokol kesehatan, cenderung masih buka masker, kemudian masih bersalaman dan seterusnya. Padahal sebenarnya virus ini tidak melihat keluarga, tidak melihat teman ya, tidak melihat status sosial, jabatan dan seterusnya. Jadi ketika dia ingin menularkan ke kita ya, tetap aja bisa tertular walaupun itu dengan orang terdekat kita. Nah, apa yang saya lihat, kemungkinan itu yang sering kita alami, cenderung mengabaikan aspek kedekatan kita, karena faktor kedekatan kita kepada seorang akhirnya membuat kita lengah. Yang kedua, bisa juga kelengahan ini muncul dari kumpul-kumpul bersama ya, seperti di sebuah kegiatan bersama yang akhirnya kita berfoto bersama dan seterusnya.
pada saat kita berfoto, misalnya berfoto bareng, kan pada umumnya kita ada sesi melepas masker ya. Nah, pada saat sesi melepas masker itu juga kita sering tidak diam ya, tapi berbicara walaupun sebentar dan seterusnya dalam jarak yang berdekatan, sehingga ini sangat berpeluang untuk membuat kita terpapar. Yang ketiga yang tidak kalah beratnya ya, titik lemah ini adalah makan bareng ya. Makan bareng terutama di orang-orang terdekat kita, misalnya di kawan-kawan kita, di tetangga kita, di keluarga kita sendiri yang sebenarnya bisa saja salah satunya sudah terpapar, kemudian karena kita merasa dekat ya, teman dekat, keluarga dekat, akhirnya kita nggak sadar dengan makan bareng ini, apalagi tidak berjarak ya, sangat dekat ya biasanya jaraknya, kemudian berbicara, kemudian akhirnya bisa saja droplet dan seterusnya terjadi dari situ, sehingga kita terpapar ya dari faktor makan bareng ini. Dan banyak lagi aktivitas-aktivitas lain yang sangat memungkinkan kita untuk bisa terpapar ya virus corona ini. Sehingga memang kata kuncinya adalah kehati-hatian dan jangan pernah menyepelekan ya. Saya masih menemukan, bahkan ketika saya isolasi ini, ada beberapa WA ya dari kawan-kawan kita yang masuk masih sangat jelas ya menyepelekan COVID-19 ini dan merasa COVID ini bukan hal yang berbahaya, kemudian bahkan ada yang masih meragukan eksistensi COVID-19 ini. Kita berharap dengan banyaknya sudah kasus yang kita alami, bahkan saya sendiri ya, saya berharap mungkin kawan-kawan lebih meningkat ya pemahamannya tentang COVID ini, bahwa benar-benar COVID ini saya pribadi mengalaminya dan merasakan seperti apa pengalaman dipapari ya oleh virus COVID-19 ini. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan ya, gunakan masker di keramaian ya pada saat bersama orang lain, kemudian cuci tangan ya dalam kondisi tertentu, dan tetap berjarak ya. Silakan beraktivitas tapi tetap dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Selamat pagi, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.